Mari kita bernyanyi adik-adik lagu kita yaitu Big or Small. Mari kita bernyanyi. Ayo adik-adik semuanya tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Oke adik-adik, semuanya udah pada semangat ya di rumah. Baiklah, kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Mari kita memasuki ibadah kita. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi Bapa ku datang padamu. Dari kayu jati
Buat adik-adik semua, mari kita berdoa. Kembali kita ucap syukur ya Tuhan buat segala berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Boleh Tuhan masih memberikan nafas kehidupan untuk kami Bapa hari ini, di mana ini adalah harinya Engkau ya Bapa, di mana kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk menerima Engkau di dalam kehidupan kami, menerima berkat-Mu ya Bapa melalui ibadah kami sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau masih memberkati kami, dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan membuka dan melayani dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan yang memberkati ya Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ya Tuhan. Tuhan yang ikut campur tangan ya Bapa, Tuhan yang menurunkan Roh Kudus Tuhan ya Bapa untuk ibadah kami ini ya Bapa. Dan Tuhan juga yang membimbing kami ya Bapa, supaya kami boleh menerima berkat-Mu ya Bapa. Kami boleh ya Tuhan ada di dalam kehadiran-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, dan kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati. Tuhan juga yang memberkati kami ya Bapa melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Bapa diam di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah firman-Mu menjadi jalan kebenaran untuk hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkatinya. Ampuni kami Tuhan buat dosa yang kami lakukan, layakkan kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita masuk ke pengumuman sekolah minggu. Tanggal 7 Maret 2021, Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah pada Tuhan. Nats kita tertulis dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Temanya adalah Yesus ditangkap. Sekarang kita masuk pada titah beserta maksudnya. Sekarang kita masuk ke titah ke-6. Sama-sama kita ucapkan, jangan engkau membunuh. Sekali lagi ya, titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Kita masuk pada ayat bulan kita hari ini, bulan Maret, yang tertulis dari Roma 3 ayat 24. Sekali lagi, yang tertulis dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pengumuman selanjutnya, hari ini kita sekolah minggu sudah membuka ibadah secara offline di pos Balai Kolam, Bengkong, Muara Takus, Kampung Nanas, Punggur, dan Blok 2. Dan untuk pos Lubuk Baja mengikuti ibadah secara online seperti biasanya dimulai pukul 7.30 WIB. Untuk pos-pos yang sudah melakukan ibadah secara offline dimulai dari kelas 5 sampai SMP dan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Batak. Siapa yang di sini
siapa yang di sini orang Batak? Semuanya orang Batak ya. Nah, yang pertama, bahasa Indonesianya memberitahukan. Yang bahasa Bataknya paboahon. Aku ulang lagi ya. Memberitahukan, bahasa Bataknya paboahon. Yang kedua, tangkap. Bahasa Bataknya takkup. Tangkap, bahasa Bataknya takkup. Yang ketiga, menyerahkan, mangalehon. Menyerahkan, bahasa Bataknya mangalehon. Yang keempat, memegang. Bahasa Bataknya maniok. Yang terakhir, mengajar. Bahasa Bataknya mengajari. Oke, sekian warta kita, pengumuman kita hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Kita akan mendengarkan firman atau cerita Tuhan Yesus adik-adik. Jadi sebelumnya kita akan bernyanyi, berdiri semuanya, kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Tepuk tangannya adik-adik ya, semangat di rumah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adikku sekalian, sekolah minggu HKBP yang ada di Lubuk Baja ini dimanapun berada, di semua pos sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Kami bersama-sama dengan seluruh kakak-kakaknya, guru-guru sekolah minggu, senantiasa berdoa supaya adik-adik semuanya di dalam kesehatan, di dalam sukacita, dan di dalam perlindungan Tuhan. Itu yang terpenting ya. Kita semua suka dan tentu rindu agar Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Baik adik-adik kami sekalian yang kami kasihi, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Okuli, minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 43 hingga ayat yang ke-50. Kita buka Alkitab kita masing-masing dari Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Saya akan membacakannya bagi adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat
dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku sekalian yang terkasih, siapa yang pernah melihat orang yang perilakunya jahat? Tentu kita semua pernah melihatnya ya, orang yang jahat. Apakah itu yang jahat yang berbuat tidak baik kepada kita ataupun bahkan kepada orang lain. Nah, menurut adik-adik sekalian, jikalau kita melihat mengetahui ada orang yang jahat kepada kita, maka apa yang kita lakukan? Ayo, apa yang kita lakukan? Ada macam-macam ya. Mungkin kita mengatakan, berikan hukuman kepadanya, atau supaya dia diadili, dan yang lain sebagainya. Nah, itulah yang kita ketahui bahwa suatu bahagian bila ada orang yang jahat dan Yesus pun tidak senang dengan orang jahat, maka kepada mereka harus diberikan suatu peringatan, suatu nasihat. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apa? Bagaimana jikalau kita ketahui ternyata yang ditangkap itu, yang harus dihukum itu, yang harus mendapatkan hal yang baik itu adalah mereka yang tidak melakukan yang jahat. Yang kita ketahui, yang namanya orang baik yang nggak boleh diapa-apain, begitu kan? Ya, benar sekali. Nah, tetapi di sini itu yang kita lihat di dalam peristiwa perjalanan Yesus. Dikatakan tadi ini adalah suatu cerita tentang Yesus ditangkap. Dia ditangkap, bahkan ditangkap dengan cara paksa. Ternyata mereka tadi sudah mengatur strategi. Ada salah satu dari murid Yesus itu yang berkhianat. Iya kan? Ada salah satu dari murid Yesus yang berkhianat. Namanya siapa? Yudas. Dia berkhianat kepada Yesus. Lalu dia membawa, dikatakan tadi, membawa berbagai orang dengan alat-alatnya yang sangat-sangat membuat sesuatu orang itu menjadi takut. Dikatakan tadi ada senjata, ada pentungan dibawa untuk menangkap Yesus. Lalu mereka, Yudas ternyata memberikan kode. Dikatakan, siapa nanti yang saya cium, maka dialah orangnya untuk ditangkap. Agar maksud apa? Supaya pikiran Yudas tidak begitu kelihatan. Dia mau mencuci tangan, seolah-olah dia tidak tahu akan peristiwa itu. Nah, lalu mereka tiba, Yudas mencium Yesus, lalu yang tadi para prajurit itu segera menangkap Yesus
dengan cara paksa. Itu sebab Yesus berkata, "Mengapa engkau datang kepadaku seperti seorang penyamun, seperti seorang pencuri yang melakukan yang jahat?" Padahal setiap saat, setiap waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, termasuk kepada Yudas itu. Lalu seketika itu ada murid-murid Yesus, dikatakan mereka yang lari, tetapi ada juga yang mau menghakimi sendiri dengan mengambil pedang lalu menghunus salah satu kuping dari seorang prajurit yang menangkap Yesus itu. Nah, adik-adik sekalian, apakah yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama yang mau dikatakan adalah, mari agar kita menjadi murid-murid Yesus yang setia. Yang setia. Kalau tadi Yudas tidak setia, karena apa? Karena ada tertarik dengan uang, dengan materi, untuk mendapatkan sesuatu yang dia anggap itu berharga, tapi dia kehilangan yang lebih berharga lagi. Yang dia anggap dia mendapatkan suatu keuntungan, tetapi ternyata dia menjadi kehilangan akan berkat yang lebih besar lagi. Yaitu siapa? Yesus. Ternyata memiliki Yesus, kita menjadi milik Yesus, itu adalah sukacita yang sangat luar biasa. Nah, maka dikatakan jangan menjadi tergiur akan hal-hal yang lain. Adik-adik sekolah minggu, agar kita tetap belajar menjadi murid-murid Yesus yang setia. Mau menjadi murid Yesus yang setia? Ya, harus ya. Yang namanya anak-anak Tuhan harus setia. Contohnya bagaimana? Sebagai murid dan sebagai anak-anak Tuhan yang setia, dikatakan contohnya agar kita tetap menjaga apa yang baik, memelihara perilaku kita agar tetap sopan, menjaga seluruh gerak hidup kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kepada kita diajarkan bahwa Yesus tidak suka dengan cara yang penuh kejahatan, yang penuh dengan kekerasan, sehingga Yesus tidak suka seperti ada murid Yesus yang langsung marah lalu mengambil pedangnya dan menghunus kuping, telinga daripada salah satu prajurit itu. Nah, kepada kita tidak diajarkan seperti itu. Kepada kita anak-anak Tuhan, kita diajar untuk belajar terus mengasihi. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Terus untuk mengasihi. Yang kita kasihi itu adalah siapa? Yesus. Sehingga kalau kita berbuat baik kepada teman kita, tidak melakukan yang jahat kepada teman kita, itu adalah bukti bahwa kita taat sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan adalah apa? Jangan membuat suatu rencana yang tidak baik. Adik-adikku sekalian, sering sekali kita membuat rencana yang tidak baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Terkadang kita mengatakan, oh, nanti aku akan membuat seperti ini supaya aku mendapat ini, mendapatkan itu, dan sebagainya. Rencana-rencana yang tidak baik. Kita diajak oleh firman ini agar tidak merancang kejahatan atau membuat yang tidak baik kepada sesama kita. Inilah bukti pengorbanan Yesus Kristus itu kepada kita sekalian, agar kita senantiasa dipelihara dan menjadi anak-anak Tuhan yang berharga
di hadapan Tuhan. Amin adik-adik sekalian. Mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia, yang taat? Mau? Mau. Harus seperti itu ya. Mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Harus. Yang ketiga tadi, mau dikatakan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak merancang kejahatan kepada teman dan sesamanya? Mau. Biar berkat Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu sebab Engkau senantiasa menyertai hidup kami, keluarga kami, khususnya anak-anak Tuhan sekolah minggu. Kami telah mendengarkan firman-Mu di mana kami melihat bentuk pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang mengalami sesuatu hal yang sungguh-sungguh tidak diharapkan dan tidak difikirkan sebelumnya. Ketika ada yang berlaku jahat kepadanya, maka kepada kami juga diajak sebagai anak-anak Tuhan agar tetap setia, taat kepada Tuhan, tidak melakukan yang jahat tetapi melakukan yang baik dan yang benar, serta mengingat terus akan pengorbanan Yesus Kristus agar kami senantiasa melakukan apa yang baik dan berharga di mata Tuhan. Sertai seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun berada, seluruh keluarga dan orang tua mereka di dalam studinya dan di dalam segenap aktivitas mereka. Kaulah Allah yang setia, yang senantiasa menyertai mereka. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama mengucapkan Lepono kudo peleaku tudelata dan margabus audisi. Mari kita bernyanyi, marilah kawanku. Tepuk tangannya adik-adik di rumah, harus senyum. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa Nyanyikan sekali lagi ya. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Adik-adik sekalian, mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, pakai masker selalu, ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kami guru-guru sekolah minggu mengucap